Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan memulai kita punya Bible Study. Ini lanjutan Bible Study yang waktu lalu. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan satu dalam doa dulu. Oke, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, pada pagi hari di Indonesia, pada sore hari di sini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin kami, masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar lagi akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami semua pada saat ini yang akan mengikuti Bible Study. Roh Suci bekerja bagi kami Tuhan untuk lebih memberikan pengertian, karena kami manusia tidak bisa menuntun dalam kebenaran, kami hanya sebagai bejana, tapi Roh Suci lah akan menuntun dalam semua kebenaran yang kami harus ketahui untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau sangat baik. Terima kasih untuk rencana keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat menghargai semuanya itu, dan dengan demikian kami bisa menerima akan jubah kebenaran Kristus, di mana itulah yang Tuhan cari, untuk memakaikan jubah kebenaran supaya kami layak untuk bisa mengikuti perjamuan anak domba, dan kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, kiranya apa yang kami ucapkan bukan dari pikiran kami sendiri, tapi semuanya itu berasal dari Tuhan, dan jangan biarkan kami untuk bekerja bagi diri kami sendiri, tapi biarkanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam setiap perkataan, tindakan kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami mau membiarkan Tuhan melakukan untuk kami. Terima kasih Bapak, berkati jaringan internet juga supaya dapat Bible Study ini dapat berjalan dengan baik. Kami mengusahakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oops, sorry ya. Oke. Jadi pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya seri Bible Study yang kita sudah mulai setiap hari Jumat di Indonesia, so far begitu. Jadi yang waktu lalu kita sudah belajar mengenai hujan akhir, hujan awal, dan hujan akhir. Nah, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus lagi menunggu buah, yaitu karakter dirinya diproduksi di dalam umat-umatnya. Waktu itu sudah selesai, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk membawa kita kan. Jadi waktu lalu kita belajar bahwa itu yang bisa menghasilkan buah itu adalah hujan. Hujan awal dan hujan akhir ya. Nah, waktu kita belajar pada waktu lalu, ternyata hujan awal secara moderate atau secara tidak full itu artinya teaching atau teacher of righteousness. Ya, jadi nanti satu kali kelak kita akan ambil waktu khusus untuk mempelajari secara detail mengenai hujan awal, karena itu sangat penting ya. Waktu kita coba pelajari kembali, wah kita bilang ini pelajarannya ini sangat penting, nggak bisa kita untuk lewatkan mengenai hujan awal. Tetapi kita sendiri nggak akan mau bagikan itu sebelum kita mengerti akan fondasi kebenaran oleh iman, baru kita akan lebih memahami dan mengerti dan akan menghargai tentang tentang hujan awal. Seperti itu. Nah, waktu kita belajar mengenai hujan awal itu adalah teaching of righteousness, atau teaching atau teacher of righteousness, atau pengajaran mengenai kebenaran sesuai dengan kebenaran. Jadi berarti untuk saya bisa memperoleh buah, saya harus mengerti apa itu kebenaran. Ya kan? Saya harus mengerti pekabaran yang akan membuat ada hujan awal, ada hujan akhir yang akan menghasilkan buah. Ya kan? Nah, jadi waktu lalu kita sudah belajar di zaman murid-murid Tuhan Yesus, waktu mereka mendapatkan, jadi waktu di zaman murid-murid Tuhan Yesus, itu ada hujan awal, dan di zaman kita itu ada hujan akhir. Di hujan awal itu, mungkin kita juga dulu sebelum kita benar-benar mengerti akan hujan awal dan hujan akhir,
Dulu masih agak bingung-bingung, tapi pas sudah mulai mengerti kebenaran oleh iman, dan hujan awal dan hujan akhir yang satu diaplikasikan untuk gereja, satu diaplikasikan secara pribadi, baru kita bisa bedakan hujan awal di gereja yang zaman apostle dulu dan hujan akhir di zaman kita. Nanti kita akan bagi ya biar kita bisa lihat dengan jelas dia punya perbedaan. Tapi di zaman murid-murid Tuhan Yesus itu yang adalah hujan awal itu ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Ya kan? Di zaman kita ini akan ada hujan akhir, itu ada juga kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi dua-dua itu ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah, waktu itu kita sudah belajar, kutipan terakhir yang kita belajar bahwa di zaman kita, Tuhan sudah memberikan pekabaran yang paling berharga. Itu kan Ellen White bilang, the most precious message kepada kita melalui Wagner dengan Jones. Itu Ellen White bilang. Dan pekabaran mereka itu meninggikan Tuhan Yesus. Ya. Jadi dibilang di situ, itulah pekabaran malaikat ketiga, di mana waktu pekabaran itu diberikan, orang-orang akan diundang untuk menerima kebenaran Kristus. Jadi teman-teman bisa lihat ya previous video yang kalau mau review dan apa yang kita bilang sekarang itu sudah ada di Bible Study sebelumnya. Jadi orang-orang diundang untuk menerima akan kebenaran Kristus. Dan pekabaran itu akan dikabarkan ke seluruh dunia dan akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan itu adalah hujan akhir ya. Jadi teman-teman kita bisa lihat bahwa di zaman Rasul-Rasul ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas, di zaman kita ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan pekabaran yang Ellen White berikan untuk kita, yang mana kalau kita belajar pekabaran itu akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi sudah jelas dikatakan di situ adalah pekabaran yang diberikan oleh Wagner dengan Jones itu adalah pekabaran yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Tapi sebelum itu terjadi, dibilang pekabaran itu mengundang, oke, tunggu sebentar ya. Oke, jadi waktu pekabaran kita terima, waktu kita menerima kebenaran akan Tuhan Yesus, righteousness ya, karena kita lagi mau belajar righteousness kan ini, itu akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi buat kita pribadi, buat saya pribadi ya, kita nggak tahu teman-teman menurut teman-teman apa. Yang buat kita pribadi, kalau ada pekabaran yang membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas, oh man. Istilahnya pekabaran apa sih itu yang akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas, ya kan? Jadi saya akan pingin tahu, saya akan pingin belajar bagaimana untuk bisa mendapatkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, atau bagaimana saya bisa menerima kebenaran Kristus. Oke? Jadi kita sudah tahu ya, kebenaran itu hanya bisa diperoleh dengan iman. Nah, makanya sekarang kita akan mau belajar kebenaran justification by faith atau righteousness by faith. Tapi teman-teman, kita akan mau belajar, kita akan mulai dari fondasi. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kalau kita nggak ngerti ini fondasi, kalian mau belajar buku Wagner dengan Jones, kalau kita nggak dapat ini fondasi, itu akan sangat bertentangan dengan kita punya preconceived idea atau ide yang mungkin saya sudah belajar dulu mengenai pekabaran kebenaran oleh iman atau pekabaran-pekabaran yang lain yang saya pikir itu kebenaran oleh iman. Jadi kita harus mengerti ini dulu. Kalau kita dapat ini, waktu teman-teman belajar Wagner dengan Jones akan mudah. Kenapa saya bilang? Karena saya membicara sesuai dengan pengalaman kita. Waktu saya dulu belajar Wagner dengan John, saya bawa-bawa saya punya preconceived idea yang saya tahu dulu. Ternyata semakin belajar, kenapa kayak sepertinya bertentangan gitu ya. Ternyata yang saya belajar itu salah gitu. Jadi akhirnya saya harus buang itu, saya harus mulai lagi dari pertama, baru pekabaran mereka bisa masuk di akal sama sekali. Kalau saya harus bawa-bawa yang saya dapat dulu, akan sangat bertentangan
Dan teman-teman juga, kita ada pengalaman juga di dalam grup ini, waktu orang bawa dia punya, waktu orang bawa mereka punya preconceived idea, akhirnya apa yang dikatakan oleh Jones dengan Wagner, mereka harus against itu, mereka harus lawan. Oh, enggak seperti itu. Loh, tapi Wagner dengan Jones bilang begini gitu. Dan sangat jelas ya, itu enggak ada sesuatu yang sangat rumit, itu jelas dibilang. Tapi karena harus bawa itu, mereka harus paksakan idenya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak mau terus lagi belajar dan nggak mau lagi gitu. Jadi sayang sekali ya. Jadi itu kita cuma mau kasih apa ya, friendly reminder untuk teman-teman semua bahwa saya juga banyak sekali yang saya harus lepaskan, dan kita untuk mau belajar pekabaran ini yang seperti sudah diulang-ulang, kita harus mempunyai roh seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan biarkanlah Roh Kudus tuntun. Teman-teman berdoa untuk diri sendiri dan juga berdoa untuk apa ya, untuk Roh Kudus yang menuntun. Saya nggak bisa tuntun teman-teman dalam kebenaran. Itu bukan tugas saya. Saya punya tugas adalah saya hanya mau bagikan apa yang saya sudah pelajari, dan itu pun kita bahas sama-sama ya, bukan berarti saya sudah pelajari dan saya sudah tahu semua, atau enggak ada seperti itu teman-teman. Akan lebih bagus untuk kita bisa share, kasih komen, kasih pertanyaan, seperti itu, dan share. Siapa tahu ada sesuatu yang saya pikir saya tahu, ternyata dengan pertanyaan teman-teman, oh ternyata belum, dan memang kita harus belajar sama-sama ya. Jadi ini adalah fondasi yang kita mau bagikan untuk teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu fondasi ini, tapi baiklah kita belajar seperti kita belum tahu apa-apa ya, dan kita akan sama-sama belajar mengenai fondasi kebenaran oleh iman, karena ini adalah pekabaran yang tadi saya sudah bilang ya, waktu pekabaran Wagner dengan Jones diberikan, itu dibilang akan diundang manusia untuk menerima kebenaran Kristus, dan kemudian akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi pertanyaannya, apa sih itu justification by faith atau righteousness by faith? Mungkin justification by faith, righteousness by faith, itu gampang, biasa-biasa saja. Wow, setelah mulai belajar buku Wagner dengan Jones, itu suatu hal yang tidak semudah dan segampang yang kita pikir hanya sekedar membalikkan telapak tangan. Justru pekabaran ini yang paling susah diterima oleh orang. Kenapa? Karena ada dua hal. Sangat mudah, dia punya message itu sangat simple, dan kemudian message ini akan menghancurkan saya punya self-righteous. Saya punya pembenaran diri. Kalau saya masih ada sedikit pembenaran diri, ini message akan menegur kita. Jadi kalau saya nggak mau tinggalkan saya punya pembenaran diri, ini susah ya untuk kita bisa menerima akan kebenaran Kristus. Oke, jadi kita akan mulai belajar apa itu pembenaran oleh iman. Tapi ini dasar ya teman-teman, ini dasar. Dan karena dasar, kita harus tahu ini benar-benar supaya kita akan bisa menghargai selanjutnya yang akan kita belajar mengenai righteousness by faith. Oke? Apa itu justification by faith atau apa itu righteousness by faith? Kita akan baca kutipan pertama. Jadi nanti di kutipan Ellen White atau Wagner akan banyak hal-hal yang kita temui mengenai righteousness by faith. Tapi saya akan mulai dengan ini dulu. Oke? Ini dulu kita akan mulai ya. Oke, kita akan mulai di sini. Apa itu righteousness by faith? Apa itu justification by faith? Oke. Jadi di sini dibilang, apakah pembenaran oleh iman? Nah, baru mulai, what is justification by faith? Bahasa Inggris ditanyakan. Atau apakah pembenaran oleh iman? Coba lihat ya. Apa sih pembenaran oleh iman? Dikatakan bahwa itu atau pembenaran oleh iman adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan untuk dirinya sendiri. Stop sampai situ. Jadi baru mulai, pembenaran oleh iman dibilang di situ adalah
itu Tuhan bekerja untuk apa? Meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Itu satu ya. Jadi kita coba ambil definisinya satu persatu. Jadi pembenaran oleh iman itu adalah Tuhan bekerja dalam diri manusia untuk apa? Meletakkan kemuliaan manusia dalam debu. Jadi istilahnya manusia itu udah di atas, merasa mulia, merasa ada sesuatu, merasa hebat. Tapi itu Tuhan harus taruh di dalam debu. Dan kemudian Tuhan akan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan untuk dirinya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar, emangnya manusia bisa bikin apa? Ya kan? Apa yang kita bisa bikin gitu. Jadi pembenaran oleh iman itu adalah Tuhan yang akan melakukan pekerjaan di dalam kita. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan harus letakkan dulu saya punya self-righteous, atau saya punya kemuliaan, saya punya kesombongan, atau saya punya merasa diri lebih benar dari orang lain, atau apapun itu harus taruh di dalam debu. Istilahnya harus dibuang, nggak bisa lagi gitu. Dan kemudian baru Tuhan akan bisa melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Dan kemudian ini ya, jadi waktu lalu kita belajar bahwa pekabaran Wagner dengan Jones itu adalah pekabaran yang meninggikan Tuhan Yesus. Kemudian pekabaran mereka itu mengundang manusia untuk menerima kebenaran Yesus. Coba kita lihat ya, apa kira-kira persyaratan yang Ellen White tulis untuk kita bisa menerima kebenaran Kristus. Perhatikan yang warna biru ini ya, bagus sekali, kita suka sekali ini. Ketika manusia melihat diri mereka sendiri yang tidak ada apa-apanya, mereka dipersiapkan untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Waduh, jadi teman-teman, coba lihat ya persyaratannya. Apakah sangat sulit untuk menerima atau kita disiapkan untuk pakai kebenaran Kristus? Dibilang di sini bahwa waktu saya lihat saya ini nggak ada apa-apanya, baru saya bisa dipersiapkan untuk dipakaikan kebenaran Kristus. Berarti kebenaran Kristus tidak bisa dipakaikan di dalam diri seseorang ketika seorang merasa dirinya, oh saya ada apa-apanya. Saya bisa melakukan ini, saya begini, begini, begini. Tidak teman-teman, waktu kita lihat saya nggak ada apa-apanya. Waktu Tuhan bekerja di dalam kita dan meletakkan saya punya kemuliaan di dalam debu tanah, baru kita akan dipersiapkan untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Sudah lihat di sini? Berarti teman-teman, permasalahannya kenapa saya belum memakai kebenaran Kristus. Satu, karena saya merasa diri saya ada apa-apa. Waktu lalu kita sudah belajar di buku Kabar Kesukaan, masih chapter 6 ya kalau enggak salah, itu belum lama, dibilang manusia itu tidak ada apa-apanya. Dan memang enggak pernah ada apa-apanya gitu. Kalau misalnya kita lihat seseorang ada apa-apanya, itu karena Kristus, pekerjaan Kristus. Jadi waktu kita rasa kita itu enggak ada apa-apanya, baru itulah sebabnya Tuhan harus melakukan pekerjaannya dulu untuk meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Baru saya siap untuk dipakaikan kebenaran Kristus. Dan teman-teman, dari pengalaman saya ya yang kita belajar mengenai dari buku Wagner dengan Jones, itu teman-teman selalu ya, always, dari setiap paragraf atau setiap chapter atau dari setiap subtopik, selalu dikasih ingat untuk kita punya diri yang nggak ada apa-apanya, yang memang sangat menegur saya punya self-righteous di situ. Waktu dikasih statement sesuatu yang dibilang, aduh ini kondisi manusia, aduh. Jadi kita punya kondisi itu selalu ditegur sampai memang memang Tuhan, saya nggak ada apa-apa. Barulah di situ saya dipersiapkan untuk dipakaikan jubah kebenaran. Tapi kalau saya merasa saya lebih tinggi dari orang lain, saya lebih benar dari orang lain, saya lebih tahu dari orang lain, saya tidak butuh apa-apa, saya bisa melakukan sesuatu tanpa Kristus, kapan saya mau dipersiapkan untuk memakaikan jubah kebenaran? Inilah sebabnya pekabaran ini dikirim untuk saudara dan saya, supaya kemuliaan saya dan saya merasa diri kalau ada apa-apanya
harus dihempaskan dalam debu tanah. Baru kebenaran Kristus bisa dipakaikan. Oke? Jadi ini kutipan yang sangat penting untuk permulaan. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan atau mau bertanya di kutipan ini, silakan ya. Sebelum kita pergi dia punya pembahasan. Jadi ini dia punya kutipan pertama. Ada teman-teman mau kasih komentar atau pertanyaan, silakan untuk kutipan ini. Halo, I. Ya, silakan, Li. Jadi memang kalau membaca kutipan ini sering ditujukan untuk kita ya, yang maksudnya yang sering Bible study atau sering sudah melakukan segala sesuatu lah ya untuk Tuhan ya. Jadi sering kalau kita sudah bikin sesuatu yang kita baca di Nubuat misalnya atau di Alkitab dan kita mau menurut itu, memang tujuan kita mau menurut sih. Cuman ketika kita menurut itu, sering ya habis itu kita sudah berpikir bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan dan Tuhan senang dengan itu. Makanya pembenaran orang iman ini khusus untuk itu ya, maksudnya ketika kita sudah melakukan banyak hal, kita sebenarnya menyadarkan bukan itu yang menyelamatkan kita. Walaupun memang kita berusaha untuk menurut itu, tetapi bukan itu yang menyelamatkan kita ya. Yang menyelamatkan kita hanyalah oleh iman, dan kita harus selalu sadar walaupun sudah banyak yang kita lakukan, nggak ada apa-apanya itu ya. Kita harus merasa nothing terus, harus baru bisa untuk terima jubah kebenaran ini kan. Yes. Selama kita, walaupun sudah banyak hal, aduh ini diingatkan terus perbuatan kita adalah sia-sia ya. Makanya lalu dibilang ya, all you do is defiled by sin. Setiap yang defiled by sin, setiap yang kita lakukan semua dicemari oleh dosa. Ya, oke, itu aja. Thank you, Li. Ya, nanti yang Lali punya komentar itu nanti kita akan belajar dengan bagaimana sih kalau kita lihat di dalam manusia itu menurut atau manusia melakukan good works atau sesuatu itu, apa pandangan Tuhan terhadap hal itu ya. Nanti kita akan ke situ. Dan betul. Jadi pekabaran ini selalu mengingatkan kita tidak ada apa-apanya. Saya nggak lebih baik dari orang lain. Saya nggak lebih benar dari orang lain. Oke, kalau ada orang yang merasa diri lebih benar dari orang lain, teman-teman, pekabaran ini yang harus menegur kita bahwa you are nothing, nggak ada apa-apa. Kalau kita merasa ada apa-apanya, kita nggak akan pernah siap untuk dipakaikan jubah kebenaran Kristus atau nggak siap menerima righteousness of Christ. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Bing? Ya, halo. Ya, silakan, Bing. Ya, ini kutipannya sangat sederhana ya. Tapi kenyataan ini sebenarnya kalau melihat kenyataannya, ini sulit sekali loh. Yes. Ini sulit sekali. Kenapa sangat sulit? Karena kita dibentuk dalam sistem seperti itu. Jadi sistem di mana kita lahir, di mana kita hidup, di mana kita berkembang, semuanya tujuannya adalah bagaimana supaya diri kita itu mulia, diri kita itu besar, diri kita itu hebat gitu. Kita di sekolah, kita dididik untuk jadi nomor 1 gitu, dan mengalahkan yang lain. Ya. Kita di keluarga kita dididik untuk lebih hebat dari saudara saya gitu, dari teman-teman saya gitu. Dan kemudian setelah kita dewasa kita melihat, oh saya harus bisa mencapai ini, mencapai itu gitu untuk menjadi besar. Karena orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki banyak hal itu adalah orang-orang yang dihormati gitu. Jadi kita sebenarnya semuanya besar di situ gitu. Dan ini adalah satu kesulitan yang terbesar ya. Inilah yang membentuk diri kita. Dan bagaimana supaya, tetapi yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana supaya kita menerima kebenaran Kristus adalah ini dihilangkan gitu. Jadi kita harus mengakui bahwa apapun itu
itu tidak ada artinya. Hmm. Harus ada perubahan sistem nilai yang menyatakan bahwa itu semua nggak berarti gitu. Itu semua nothing gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Dan ketika kita tiba pada kesadaran itu, maka yang terjadi adalah ya kita akan dikenakan jubah kebenaran Kristus. Kita nggak tahu ya, mungkin pembahasan selanjutnya dari Joy adalah bagaimana kita tiba pada kesadaran bahwa diri kita itu tidak berarti, ada hukum yang akan membimbing kita. Jadi pelajaran tentang hukum, pelajaran tentang kedalaman kasih Tuhan, itu akan membimbing kita untuk selalu melihat kita itu seperti apa gitu. Iya. Oke, itu aja dulu Joy. Terima kasih. Iya, thank you Bing. Ya, nanti kita akan bahas itu juga dari point of view dari sisi hukum, dari sisi perbuatan. Nanti kita akan lihat di situ ya, dan kita akan melihat bahwa kita itu teman-teman nggak ada arti apa-apa. Oke. Jadi ini pekabaran ini yang tadi saya bilang, pekabarannya sangat simpel, tapi justru paling susah untuk diterima manusia. Karena apa? Memang inilah, kalau ada satu penyakit, inilah dia punya sumber penyakit gitu. Dan waktu dikasih tahu dia punya sumber penyakit kepada kita, misalnya manusia, orang nggak suka gitu mau kasih tahu. Oh kamu begini, kamu enggak. Siapa sih yang mau suka mau kasih tahu? Oh kamu itu nggak ada apa-apanya. Kamu punya kesombongan itu harus taruh dalam debu. Kamu punya self right. Itu kan orang nggak suka gitu. Karena tadi Ebing bilang kita sudah dibesarkan saya sudah dilahirkan dalam posisi. Nanti kita akan lihat ya. Kita punya posisi waktu sesudah jatuh dalam dosa. Dan kemudian saya dibesarkan dalam sistem di mana saya harus lebih benar atau lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Nah, itulah sangat susah untuk kita bisa menerima pekabaran ini. Karena waktu kita terima pekabaran ini, itu akan membuat saya itu enggak ada apa-apa. Apapun hasil saudara, pencapaian saudara, pekerjaan saudara, pekerjaan di dalam pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan untuk Tuhan, itu nggak ada apa, kita nggak ada arti apa-apa teman-teman. Itu nggak ada kredit apa-apa di mata Tuhan. Oke, jadi nanti kita akan belajar ya, Jadi saya bilang karena ini dia punya fondasi, akan sangat lebih baik untuk kita mengerti, baru kita akan lebih bisa mengerti akan pelajaran selanjutnya, atau kita baca kutipan Ellen White atau Wagner dengan Jones mengenai kebenaran oleh iman, baru kita akan bisa terima. Kalau kita nggak dapat ini, susah teman-teman untuk mau terima, sangat susah ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Dia punya pelajaran. Ya, kita sudah tahu dia punya pembenaran oleh iman adalah pekerjaan Tuhan untuk meletakkan kemuliaan manusia dalam debu dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukannya. Kemudian waktu kita lihat saya itu tidak ada artinya atau tidak ada apa-apanya, itu kondisi ya, itu persyaratan teman-teman. Baru kita bisa dipersiapkan untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Nah, kalau begitu, mari saudara dan saya lihat kita punya kondisi. Oke, kalau kita nggak lihat kita punya kondisi, ya kita akan merasa terus, oh saya ada apa-apanya, saya ada andilnya, saya ada kreditnya, saya bisa ini ya. Oke, jadi kita lihat ya. Oke, jadi kita lihat dulu kondisi manusia sesudah dosa. Oke. Jadi kita akan lihat kondisi saudara dan saya. Karena ini adalah kondisi kita semua sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke? Sudah siap untuk melihat saya punya kondisi yang tidak ada apa-apanya dan sangat mengerikan? Oke ya, kita akan lihat. Oke. Jadi sebelum kita ke kondisi kita sesudah jatuh dalam dosa, kita lihat dulu masalah kita gitu. Inilah saudara dan saya yang Tuhan sudah berikan melalui Yohanes, yang mana dia menulis kepada jemaat Laodikia kan di Wahyu 3 ayat 14 dan 17. Jadi apa sih yang Tuhan kasih amarkan kepada jemaat Laodikia? Dia bilang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Itu ayat 14. Nah, ayat 17. Engkau berkata, aku kaya,
Aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa excuse me, engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Teman-teman semua, ini pekabaran kepada gereja Laodikia atau kondisi Laodikia itu adalah kondisi saudara dan saya. Saya kaya, saya nggak kekurangan apa, saya nggak butuh apa-apa. Kalau bahasa Inggris, and have need of nothing. Jadi saya nggak butuh apa-apa, I'm okay seperti itu. Padahal untuk menerima jubah kebenaran Kristus, saya punya kondisi harus apa? Saya tidak ada apa-apanya, teman-teman. Tuhan Yesus harus menurunkan, harus menghempaskan kemuliaan jemaat Laodikia di dalam debu, baru jemaat Laodikia bisa siap menerima jubah kebenaran Kristus. Oke? Atau kita jangan pakai jemaat Laodikia. Tuhan Yesus harus menghempaskan, saya punya kondisi Laodikia yang bilang saya kaya, saya melakukan ini, saya sudah begini, saya lebih benar dari saudara A. Itu semua harus dihempaskan ke dalam debu, baru kita bisa menerima kebenaran Yesus. Makanya, apa sih righteousness by faith? Apa sih justification by faith? Ternyata simple, teman-teman. Itu saya punya kesombongan harus taruh dulu di tanah. Jangan mempunyai kondisi Laodikia. Makanya di dalam teguran untuk jemaat Laodikia atau siapa saja atau saya kalau berada dalam kondisi Laodikia untuk membeli jubah kebenaran Kristus kan, righteousness, jubah kebenaran Kristus. Jadi apa kebenaran itu? Tuhan harus hempaskan dulu, harus menegur dulu saya punya kondisi. Tetapi saya punya kondisi itu harus ditegur, saya harus tahu saya punya kondisi, jadi saya harus kembali dulu dari awalnya. Saya punya kondisi sebenarnya apa sih Tuhan, apa sih saya ini gitu. Baru saya akan, oh saya punya kondisi begini, oh saya punya perbuatan begini, nanti kita akan lihat ya semua, baru di saat itu kita menyadari kondisi kita, baru kita bisa dipersiapkan untuk menerima akan kebenaran Kristus. Oke, jadi itu so far dia punya kondisi Laodikia. Kalau kondisi Laodikia belum siap ya, tidak siap untuk menerima kebenaran Kristus. Oke, nah, jadi sekarang waktu kita mau baca ya, waktu teman-teman mau baca kondisi kita di kondisi kita sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Biarlah teman-teman mempunyai sikap seperti ini atau saya, oke? Karena waktu kita bagikan ini, saya nggak bagikan untuk ini loh, untuk kalian, no. Justru saya berterima kasih waktu saya bagikan Tuhan menegur saya secara pribadi as I'm talking to you, oke? Waktu saya lagi ngomong sama teman-teman, ini teguran untuk saya pribadi dan ini pelajaran untuk saya teman-teman dan saya mau bagikan untuk teman-teman semua. Oke, jadi ini kutipan yang sangat bagus yang saya dapati yang dimana dibilang ambillah firman Tuhan sebagai kebenaran, sebagai suara yang hidup yang berbicara kepada Anda dan patuhi dengan setia setiap persyaratan. Jadi kenapa saya kasih kutipan ini? Waktu teman-teman baca kondisi manusia, oke, yang tidak ada arti apa-apa, bukan hanya tidak ada arti apa-apa, tapi mengerikan teman-teman. Kita akan membaca, akan mempelajari kondisi saudara dan saya, dan ambillah firman itu bahwa yang kalian baca itu Tuhan lagi berbicara untuk Kak Acil, Ebing, Lali, saya, Brother Gabriel, suami saya, kepada Devi, Wasti, Kristi, Pak Ten, semua yang ikut, Brother John, itu untuk kita. Tuhan bicara, ini kamu, coba sekarang kamu ganti ini kutipan ini, ganti dengan nama Anda. Oke? Dan kita akan lakukan ya. Oke? Saya akan ganti dengan nama saya, waktu saya baca saya akan ganti-gantian dengan nama teman-teman supaya kita take it personal. Istilahnya kalau kemuliaan kita belum didebu, kalau kita belum merasa kita nggak ada arti apa-apa, teman-teman nggak akan ada dapat jubah kebenaran Kristus, teman-teman. Itulah sebabnya saya mau baca ini
untuk Tuhan berbicara kepada kita, saya pribadi. Jadi kutipan yang kita akan baca ini nggak ada enaknya sama sekali ya teman-teman, karena akan mengungkapkan kondisi kita semua, oke, kondisi saya, dan nggak enak sekali mau dengar, tetapi justru dengan menyadari kondisi inilah kita bisa dipersiapkan untuk menerima jubah kebenaran Kristus, oke? Jadi kita akan mulai ya, kita akan mulai. Mari kita akan mulai dengan kita punya kondisi sesudah jatuh dalam dosa. Oke, sesudah jatuh dalam dosa. Kita akan baca dan kita akan ganti dengan nama saya dulu ya. Oke, kita akan volunteer nama, kita akan ganti dengan nama saya. Oke. Jadi apa kondisi kita sih sampai Ellen White bilang, saya harus menyadari saya itu nggak ada apa-apa, baru saya bisa dipersiapkan menerima kebenaran Kristus, atau saya punya jubah, saya punya kemuliaan harus ditaruh di debu dulu. Oke, baru akan bisa menerima, dipersiapkan untuk menerima kebenaran Kristus. Oke, kita baca ya. Manusia pada awalnya diberkahi dengan kekuatan mulia dan pikiran yang seimbang. Dia sempurna dalam keberadaannya dan selaras dengan Tuhan. Pikirannya murni, tujuannya suci. Oke. Itu manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tapi sayangnya kita sudah jatuh dalam dosa. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi manusia sesudah manusia jatuh dalam dosa, dan itu adalah kondisi saudara dan saya. Oke. Kalau kita mau bilang, oh kita nggak seperti itu kayaknya. Be careful ya, di tulisan di Laodikia dibilang, oh saya nggak perlu apa-apa, kayaknya saya nggak seperti separah itu yang digambarkan. Tapi di situ dibilang kamu itu telanjang, buta, melarat, itu. Jadi sekarang kita mau baca, kita itu begitu gitu loh. Oke, siap ya? Sekarang kita mau baca kondisi kita dan saya akan pakai nama saya personal. Oke, saya akan pakai nama saya personal. Oke. Tetapi melalui ketidaktaatan, ini Adam dan Hawa, apa yang terjadi kepada saya dan saudara, dan kita semua dan Adam dan Hawa juga. Tetapi melalui ketidaktaatan, saya ganti ya, kekuatan joy diselewengkan dan keegoisan menggantikan cinta. Jadi dulu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu di dalam hati mereka itu penuh dengan cinta. Oke, tetapi waktu jatuh dalam dosa, sekarang egois, atau bahasa Inggris selfishness. Oke, ingat ya ini kata selfishness karena nanti kita akan pakai selanjutnya. Selfish, istilahnya selalu pusat kepada diri. Kalau cinta selalu memikirkan orang lain, oke, dia punya tujuan itu bukan untuk diri sendiri. Sekarang selalu kalau melakukan sesuatu, kalau kita bikin ini apa ya untuk saya kira-kira? Kalau saya bikin ini, kira-kira orang mau puji nggak ya? Kalau saya mau bikin ini, gimana ya? Jadi semuanya itu berpusat kepada diri kita gitu. Jadi sekarang joy sangat egois. Saya punya kekuatan itu sudah diselewengkan. Itu saya teman-teman. Oke, jadi jangan percaya manusia karena manusia punya nature udah begini gitu. Saya sekarang penuh dengan keegoisan, oke? Nggak ada cinta di saya. Nah, waktu dulu saya kalau teman-teman mau pikir itu apa arti cinta, kita mau kasih ada yang kita sudah belajar di kabar kesukaan di chapter 6 yang Ebing lagi kasih, kalau nggak salah Ebing atau Kak Opin ya. Kita lupa pokoknya ada di situ chapter 5 atau 6 yang berbicara mengenai cinta. Jadi sekarang pertanyaannya ya, apa sih itu cinta misalnya? Apa itu cinta? Jadi kalau misalnya ada pasangan yang mau menikah, terus ditanya, kamu mencintai, ini kita mau coba bikin dia punya satu narasi. Kamu mencintai dia, terus dibilang, oh iya saya mencintai dia. Kenapa kamu mencintai dia? Jadi dia kasihlah alasan, oh saya cinta dia karena mungkin dia pintar,
mungkin dia cantik atau cakep. Saya mencintai dia karena dia, semualah yang ditulis. Sekarang pertanyaannya, apakah itu cinta? Jadi saya juga baru tahu bahwa ternyata cinta itu tidak ada alasan kenapa kita mencintai. Kalau cinta itu ada, kita akan mencintai no matter what. Ngerti enggak? Jadi nggak ada alasan untuk, saya mencintai dia karena alasan A, B, C, D. Sekarang kalau alasan saya mencintai seorang A, B, C, D, kalau alasan itu hilang, saudara masih cinta atau enggak? Iya kan? Ternyata itu bukan cinta, itu selfish. Karena apa? Saya mau suka dengan si A, si B, si C, karena ada alasan yang untuk saya punya benefit ya, ada untung bagi saya gitu. Kalau cinta nggak seperti itu teman-teman. Memang betul ya di tulisan Ellen White ada hal-hal yang saya harus tahu dan saya harus lihat bagaimana untuk memilih suami atau istri. Seperti itu. Tetapi bukan untuk saya mau menikah dengan dia, ada suatu hal yang akan benefit untuk saya mencintai dia karena dia cakep atau cantik. Nah, gimana satu saat kalau dia celaka, terus kecantikannya hilang, kecakapannya hilang. Apa teman-teman masih mau cinta? Kalau alasan itu yang membuat kita menikah dengan orang itu, apakah kalau itu nggak ada kita masih mau atau enggak? Jadi sebenarnya kalau cinta itu tidak ada alasan. Saya mau mencintai seseorang, karena dia anak saya, dia orang tua saya. Jadi kalau dia bukan orang tua saya atau anak saya nggak cinta orang itu. Tidak seperti itu ya. Jadi makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk manifestasi akan cinta Bapa. Di mana saja dia pergi, dia tidak memandang muka, dia tidak pilih-pilih kasih, dia bilang, kamu ini orang Yahudi, kamu ini. Semua itu mendapatkan berkat cinta Tuhan. Seperti sinar matahari, hujan diberikan kepada semua orang, itulah cinta. Unconditional. Nggak ada kondisi di mana, saya mencintai karena, nggak seperti itu. Saya mencintai karena, cinta itu, cinta nggak ada alasan karena atau. Saya mencintai karena memang God is love, dan waktu Tuhan bekerja di kita, waktu kita membiarkan Tuhan hadir di kita, cinta itu akan ada, dan saya akan mencintai tanpa ada alasan apapun. Oke, karena cinta itu tidak ada alasan untuk mencintai. Seperti itu ya. Jadi itu hanya share sedikit yang kita dapat waktu di bacaan itu. Nah, kenapa saya selalu memikirkan diri sendiri? Atau saya bikin ini karena, atau harus ada keuntungan untuk kita? Karena memang waktu jatuh dalam dosa, egois menggantikan cinta. Selalu memikirkan diri sendiri. Terus kemudian kealamian joy atau saya menjadi sangat lemah melalui pelanggaran, sehingga tidak mungkin bagi joy dengan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan kejahatan. Ini dia. Teman-teman, kalau ada sesuatu ya yang misalnya, kita melakukan sesuatu, yang baik lah misalnya. Terus kita bilang, saya melakukan itu, tapi saya sudah terpisah dengan Tuhan. Bisa saya melakukan itu dengan kekuatan saya sendiri. Jadi dibilang, karena saya punya alami sangat lemah, tidak mungkin. Apa itu tidak mungkin? Bahasa Inggris impossible. Impossible itu zero chance, atau nggak ada kemungkinan 1% pun dalam kekuatan saya untuk melawan kuasa setan, teman-teman. Nggak ada sama sekali, zero. Jadi waktu kalau saya ada kekuatan, saya ada kuasa kejahatan datang kepada saya, sudah pasti jatuh. Karena dengan kekuatan sendiri, ingat ya, dengan kekuatan sendiri, Makanya Tuhan mau kasih tahu, kamu punya kemuliaan itu harus taruh di debu, Dan Tuhan akan melakukan di kita apa yang kita tidak bisa lakukan. Jadi dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak bisa melawan kuasa setan. Nggak akan bisa. Nggak, impossible, zero, No, nggak ada kekuatan kita untuk melawan kuasa kejahatan. Ingat ya, saya akan kembali lagi, saya akan kembali terus ke kutipan, what is justification by faith? Apa itu pembenaran oleh iman?
pekerjaan Tuhan bagi manusia untuk suatu yang tidak bisa dilakukan untuk dirinya. Dengan kekuatan sendiri saya nggak bisa melawan kekuatan setan. Berarti kalau ada kekuatan yang dilawan atau kekuatan setan yang dilawan, itu bukan kekuatan saudara dan saya. Oke, ingat itu ya. Karena nanti akan ada kasus-kasus yang akan kita temui dan saya akan tanya kembali, waktu saudara atau saudari bikin itu dengan kuasa siapa ya? Karena dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa gitu. Kalau saya bilang saya harus bikin A, B, C, D, E, F. Tapi itu dari mana dulu gitu? Dengan kekuatan siapa gitu ya? Jadi ini sangat basic untuk kita bisa tahu bahwa nggak ada satu hal pun yang kita bisa bikin dengan kekuatan kita sendiri untuk melawan kuasa setan. Kemudian saya ditawan oleh setan. Ini saya. Dia ditawan oleh setan. Dan akan tetap begitu selamanya jika Tuhan tidak campur tangan secara khusus. Aduh. Jadi teman-teman, ini kondisi saya, tetapi ada campur tangan dari Tuhan. Oke, ada campur tangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah plan of salvation, yang nanti kita akan belajar. Kalau tidak ada plan of salvation, kita itu akan ditawan oleh setan selamanya. Tapi ingat, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya punya kondisi sudah seperti ini, oke? Jadi inilah kondisi saya, dan nanti pembahasan berikut-berikut kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Tetapi ini kondisi saudara dan saya. Nah, kalau kita tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita, oke? Ini kondisi yang teman-teman baca akan terus menjadi kondisi kita. Tapi waktu kita membiarkan Tuhan bekerja, nanti kita akan belajar di situ. Tapi so far, inilah kondisi manusia pada waktu mereka jatuh di dalam dosa. Oke, sebelum kita lanjut ke kutipan berikut, silakan teman-teman ada pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjut. Ini baru kutipan pertama mengenai kondisi manusia sesudah mereka jatuh dalam dosa. Oke, mungkin belum ada ya. Kalau begitu kita lanjut. Oke. Siapa mau volunteer mau ganti dia punya nama? Kita sudah tadi. Ada yang mau volunteer, kita mau baca, terus mau ganti dengan namanya. Lali mau bersedia? Oke, pakai nama Lali. Boleh, boleh. Boleh? Oke. Oke ya. Kita ganti nama Lali sekarang. Oke. Manusia melalui dosa telah terputus dari kehidupan Tuhan. Nah, ini kondisi sebelum Tuhan interpose ya, atau Tuhan campur tangan. Jadi yang kita baca ini sebelum Tuhan campur tangan, tetapi kondisi kita sesudah jatuh dalam dosa yang kita akan baca di sini. Karena anyway, kita masih hidup kok. Itu kenapa begitu? Karena di sini dibilang melalui dosa sudah terputus kehidupan dari Tuhan. Tapi sekarang saya masih hidup gimana? Oke, berarti ada rencana yang Tuhan berikan kenapa saya masih hidup. Nah, sekarang kita akan lanjut ya kondisi manusia. Terus jiwanya atau jiwa Lali dilumpuhkan oleh akal bulus dari setan, pencipta dosa. Jadi kita punya jiwa itu sudah lumpuh ya, sudah lumpuh oleh akal busuk dari setan. Oke, sudah lumpuh saya punya jiwa. Dan kemudian oleh dirinya sendiri, oleh Lali tidak mampu merasakan dosa. Tidak mampu menghargai dan mengambil sifat ilahi. Jadi dengan diri Lali sendiri itu Lali nggak akan mampu rasakan dosa gitu. Jadi sekarang untuk saya merasakan dosa itu kenapa gitu ya? Oke. Jadi makanya tadi itu kan ada rencana keselamatan yang kita akan belajar. Tapi dengan diri kita sendiri kita nggak akan mampu merasakan dosa. Oke. Dan jika itu atau sifat ilahi itu dibawa kepada jangkauan Lali, tidak ada apapun di dalam hati alaminya yang akan menginginkannya. Jadi Tuhan punya sifat-sifat ilahi, karakter-karakter Tuhan. Kalau mau dikasih ke Lali, enggak ada Lali mau ingin sama sekali.
Malah dia benci itu divine nature atau sifat alami, sifat ilahi. Dia nggak suka. Dia nggak ingin sama sekali ya. Terus kuasa iblis yang menyihir ada pada Lali. Aduh. Semua dalih cerdik yang dapat disarankan iblis disajikan di benaknya Lali untuk mencegah setiap dorongan yang baik. Jadi iblis kasih saran ini, saran ini. Ada dorongan baik. No, iblis seperti kita itu dihipnotis, disihir gitu. Sudah pernah, saya nggak pernah nonton film Harry Potter, tapi kita tahu itu filmnya kayak gimana. Jadi kayak ada sihir-sihir. Jadi seperti itu, kita itu kayak disihir oleh setan gitu. Dia semua dalih cerdik apapun iblis sajikan di benak kita, teman-teman. Dan kita kayak terima begitu karena seperti disihir kita itu. Oke, terus dibilang setiap kemampuan dan kekuatan yang diberikan kepada Lali dari Tuhan digunakan sebagai senjata untuk melawan pemberi ilahi itu. Waduh, Tuhan kasih kekuatan kepada Lali, tetapi kekuatan itu digunakan untuk melawan gitu. Mengerikan sekali ya kita punya kondisi gitu. Kalau kita baca di sini ya, tadi kan dibilang waktu kita sadar kita tidak ada apa-apanya, baru kita siap untuk menerima jubah kebenaran Kristus. Waktu kita baca kutipan-kutipan ini sesudah kondisi manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya tidak ada apa-apanya, tapi kita mengerikan sekali kita punya sifat, teman-teman. Sangat mengerikan karena kita itu seperti sudah disihir oleh iblis gitu. Dan Tuhan kasih kekuatan kepada kita, kita malah sebagai senjata untuk melawan Tuhan, melawan pemberi kekuatan itu sendiri. Oke? Nah, kita lanjut di sini ya. Nanti sesudah kita habiskan kutipan-kutipan, baru mungkin teman-teman bisa tambahkan. Jadi sekarang kita minta ya, kita sudah nggak mau tanya-tanya siapa karena untuk mengingat waktu, kita mau ganti dengan Ebing sekarang. Oke, jadi kita ganti dengan Ebing ya. Tadi nama Lali, jadi orang tiket personal. Tadi kita sudah Lali, sekarang Ebing. Ketika manusia melanggar hukum ilahi, sifatnya menjadi jahat. Atau sifat Ebing sekarang sudah menjadi jahat. Dan Ebing tidak bertentangan, tapi selaras dengan setan. Aduh, jadi kita itu bukannya saya bertentangan dengan setan, saya selaras dengan setan. Atau saya pakai Ebing, sudah selaras dengan setan. Apa yang setan pikirkan, Ebing pikirkan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, masih ingatkan Adam menamakan binatang, dia domba. Tuhan bilang, oke, domba, karena Adam yang... Jadi pikirannya itu singa, anjing atau kucing. Tuhan, yes, itulah yang akan saya namakan. Sekarang sesudah jatuh dalam dosa, apa yang setan pikirkan, itulah yang saya pikirkan. Selaras sekali dengan setan, tidak ada pertentangan. Mengerikan ya teman-teman. Terus dia bilang, secara alami ya, naturally, itu kita tidak ada permusuhan antara manusia berdosa dan pencetus dosa. Jadi secara alami kita itu enggak bermusuhan dengan setan, kita selaras dengan setan. Oke? Dan dibilang di sini keduanya menjadi jahat melalui kemurtadan. Saya jahat, setan jahat, dua-dua murtad. Dan saya punya pikiran dengan setan sama. Orang yang murtad tidak pernah tenang. Kecuali saat ia memperoleh simpati dan dukungan dengan membujuk orang lain untuk mengikuti teladannya. Aduh. Makanya setan waktu dia jatuh dalam dosa, dia pengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Iya kan? Karena mereka kecuali dia didukung, dia itu nggak pernah tenang. Kecuali saat dia memperoleh simpati dan dukungan dengan membujuk orang lain untuk mengikuti ya setan di surga. Ambil dukungan dari malaikat-malaikat yang lain, ikut dia. Waktu Hawa jatuh dalam dosa makan, dia bujuk Adam. Dan begitulah kondisi kita orang murtad yang selaras dengan setan. Kita nggak akan pernah tenang sampai ada orang yang saya bisa bujuk untuk ikut dengan kita. Mengerikan teman-teman, mengerikan kita punya kondisi.
Dan untuk alasan ini, para malaikat yang jatuh dan orang-orang jahat bersatu dalam pertemuan yang sangat menyedihkan. Jika Tuhan tidak secara khusus campur tangan, nah sudah berapa kali Ellen White bilang ya, Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan. Dan jika Tuhan tidak secara khusus campur tangan, setan dan manusia akan masuk ke dalam persekutuan melawan surga, dan bukannya menyukai permusuhan melawan setan, seluruh keluarga manusia akan bersatu melawan Tuhan. Aduh, mengerikan teman-teman. Jadi setan itu kalau Tuhan nggak campur tangan ya, jadi sekali lagi ada campur tangan Tuhan. Kita itu akan melawan surga, dan kita itu seluruh keluarga manusia itu akan melawan Tuhan. Mengerikan manusia punya kondisi sesudah jatuh dalam dosa. Dan itulah kondisi saudara dan saya gitu. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Tuhan untuk campur tangan dengan semua masalah ini, teman-teman, kita punya kondisi ini gitu. Oke? Saya punya kondisi itu bukannya melawan setan, tapi saya punya kondisi itu bersama-sama dengan setan untuk melawan Tuhan, bahkan dibilang akan melawan surga. Bayangkan betapa jahat dan selarasnya pikiran kita dengan setan. Ada yang mau angkat tangan, oh kita lebih baik dari dia? Ada nggak? Ada yang berani mau bilang, saya lebih baik dari saudara A? Saya lebih baik dari saudara C? Saya lebih baik dari saudara D? Lebih baik, di mana saudara lihat ada kebaikan di sini? Ada enggak? Ada secara natural, saya punya manusia itu baik. Saya punya pikiran sama dengan setan, teman-teman. Nanti kita lihat ya bagaimana Tuhan itu bekerja. Dan ingat teman-teman, aduh kita nggak mau banyak ngomong. Nanti orang belajar sama-sama. Mengerikan, saking waktu jatuh dalam dosa saya punya hati itu sangat jahat dan menipu, saya sendiri nggak tahu saya punya hati itu seperti apa. Dan kalau saya nggak tahu saya punya hati seperti apa dan hati saya tertipu terus, saya pikir saya lebih benar dari orang lain, saya pikir saya oke, saya pikir saya lebih whatever lah. Itulah saya saking tertipunya saya dan setan membuat saya, oh iya kamu lebih benar dari orang lain, oh kamu begini, kamu melakukan perbuatan baik. Jadi kita itu akan merasa oh ada kredit lah atau ada lebih benar lah dari si A atau si B. Disitulah kita tidak bisa dipersiapkan untuk memakaikan kebenaran Kristus. Disitulah Tuhan harus bekerja, oke, Tuhan harus bekerja dengan segala macam cara untuk membuat saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Disitulah Tuhan akan bekerja untuk menyadarkan kita bahwa kemuliaan kita itu harus taruh di debu. Dan pekabaran apa yang secara khusus Tuhan berikan untuk menegur itu? Itulah yang Ellen White bilang, pekabaran khusus dari Brother Wagner dengan John, untuk nanti kita akan kutip ya, mereka punya kutipan mengenai kondisi manusia, dan bagaimana untuk kita bisa menerima kebenaran Kristus. Semuanya ada gitu teman-teman. Jadi dengan mempelajari ini bukannya saya sudah tahu righteousness by faith, saya tiba-tiba merasa menjadi sesuatu yang lebih berarti atau sesuatu yang saya lebih tahu dari si A, si B. Itu setan juga akan gunakan kita untuk berpikir seperti itu. Tidak teman-teman, kita semuanya itu tidak ada arti apa-apa. Kalau kita tahu itu karena tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita, bukan untuk jadi lebih sombong atau menjadi rasa lebih tahu dari orang lain, tapi untuk malah lebih going down and down and down, yang mana saya nggak ada lebih baik dari orang lain. Tidak ada sama sekali. Malah lebih bawah dari orang lain mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut di sini. Oke. Sampai di situ dia punya kutipan, nanti dia punya summary. Jadi sebelum kita lihat dia punya summary, ada teman-teman mau kasih tambahan di 2 kutipan yang terakhir kita ada baca tadi atau anything, pertanyaan kah atau tambahan, silakan. Karena dia punya kutipan ini memang membuka orang punya kemerosotan ya. Oke, silakan. Oke, silakan Bing.
Jadi untuk beberapa saat ini kita telah melihat ya beberapa kutipan yang menjelaskan tentang keadaan manusia. Dan ini adalah kenyataan gitu dari diri manusia. Dan kenapa kita harus menyadari atau tahu tentang keadaan manusia sesudah jatuh? Karena ini menjadi apa ya? Dasar pertama gitu bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kebenaran Kristus. Ketika kita lupa tentang hal ini ya atau tidak sadar dengan hal ini, maka yang terjadi adalah kita akan membangun kebenaran sendiri. Ya, betul. Jadi ini penting sekali ya. Ini penting sekali dasar dari memahami siapa diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita jatuh di dalam dosa, ya, tidak ada lagi, kalau ada kutipan lain, tidak ada yang tersisa dalam kebaikan Tuhan. Yes. Tidak ada yang tersisa, semuanya hancur, semuanya rusak. Dan kalau Tuhan tidak tolong, ya, kalau tidak ada rencana Tuhan, manusia betul-betul tidak punya pengharapan. Ya. Dan ini penting sekali untuk mempelajari pembenaran oleh iman. Ketika kita melangkah di luar ini, maka yang terjadi adalah kita bisa bangun pembenaran oleh iman yang palsu, atau tidak pernah mengalami yang namanya pembenaran oleh iman. Betul. Oke Joy, terima kasih untuk kesempatan. Ya, thank you Bing. Thank you ya untuk ditekankan lagi. Jadi betul. Jadi kenapa saya harus mulai dari sini? Karena untuk mengingatkan kita bahwa inilah kondisi saudara dan saya gitu. Dan saya harus acknowledge atau saya harus terima bahwa ini kondisi kita gitu. Baru akan ada atau kita akan terima oleh pembenaran oleh iman dengan betul gitu ya. Kalau enggak yang tadi Ebing bilang, kita akan bangun kita punya self righteous gitu. Karena kita nggak sadar saya punya kondisi seperti ini ya. Saya nggak sadar kalau kita selaras dengan Tuhan. Saya nggak sadar kalau kita mau melawan Tuhan. Saya nggak tahu gitu. Makanya ini dasar dari semua. Makanya kalau kita tahu dasar ini, kita akan bisa mengerti dan akan appreciate akan pekabaran pembenaran oleh iman. Dan dari kita sendiri, nggak ada keinginan kita untuk mencari kebenaran, untuk mau mencari Tuhan. Tidak ada, kita semua selaras dengan setan gitu. Kita mau melawan Tuhan, itu saya punya kondisi sesudah jatuh dalam dosa. Oke? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dan kita bikin chart di sini untuk teman-teman, untuk kita semua, bahwa inilah kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Jadi ini ini di sebelah kiri ini, di chart ini sebelum dosa masuk. Sekarang pas dosa masuk, inilah kondisi kita sudah jatuh dalam dosa. Yang tadi ya kita sudah baca, dan kita akan review lagi dia punya kondisi, karena ini sangat penting. Kenapa? Untuk menaruh kemuliaan manusia di dalam debu tanah itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita semua punya self righteous, kita semua dibesarkan dengan bagaimana untuk bisa menjadi lebih tinggi. Kita dibesarkan dengan good works, ada kreditnya, ada ininya, baik pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan untuk Tuhan. Jadi kita sekarang harus diulang-ulang kondisi manusia sampai datang kepada poin di mana saya merasa nggak ada arti apa-apanya, dan saya merasa saya punya kondisi itu sangat jahat ya. Itu dia punya tujuan dari pelajaran ini. Ini persyaratan pertama. Kalau ini tidak ada, teman-teman nggak akan dapat jubah kebenaran Kristus. Oke? Kita review dia punya kutipan tadi. Kita akan mau ganti nama. Mudah-mudahan Kak Acil nggak masalah kita ganti namanya Kak Acil di sini ya. Kita ambil semua dia punya poin-poin yang tadi kita sudah bahas untuk mau ganti nama kita sendiri untuk bisa melihat bahwa inilah kondisi kita. Oke? Nomor 1, kekuatan Kak Acil sudah diselewengkan dan keegoisan menggantikan cinta. Itu review 1. Kedua, kealamian Kak Acil sudah sangat lemah melalui pelanggaran, sehingga tidak mungkin bagi Kak Acil dengan kekuatan sendiri untuk melawan kekuatan kejahatan. Oke. Ketiga, jiwanya Kak Acil sudah dilumpuhkan oleh akal bulus dari setan. Keempat,
oleh diri Kak Acil tidak mampu merasakan dosa, tidak mampu menghargai dan mengambil sifat ilahi. Kelima, jika sifat ilahi dibawa ke jangkauan Kak Acil, tidak ada apapun di dalam hati Kak Acil, hati alamiah Kak Acilnya untuk menginginkan. Oke. Keenam, kuasa iblis yang menyihir ada di pada Kak Acil. Waduh. Ketujuh, semua dalih cerdik yang dapat disarankan iblis disajikan di benak Kak Acil untuk mencegah setiap dorongan yang baik. Oke. Kedelapan, setiap kemampuan dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Kak Acil digunakan sebagai senjata untuk melawan sang pemberi itu. Kesembilan, ketika manusia melanggar hukum ilahi, sifatnya menjadi jahat, sekarang Kak Acil sudah selaras, tidak bertentangan dengan setan. Kesepuluh, secara alami tidak ada permusuhan antara Kak Acil dengan pencetus dosa yaitu setan. Kak Acil jahat dengan sama-sama dengan setan melalui kemurtadan. Aduh, sorry Kak Acil, tapi waktu kita baca ini kayak ngeri sekali ya mau baca orang punya kondisi seperti ini. Tapi memang begitu teman-teman, begitulah kondisi kita pas jatuh dalam dosa. Sekarang terakhir ya, jika Tuhan tidak secara khusus campur tangan, setan dan Kak Acil akan masuk ke dalam persekutuan melawan surga. Dan bukannya menyukai permusuhan melawan setan, seluruh keluarga manusia, Ebing, saya, Kak Acil, teman-teman semua, kita ini akan bersatu melawan Tuhan. Waduh, mengerikan teman-teman, mengerikan saudara dan saya punya, kita punya nature ya. Ini saudara dan saya, inilah pas sudah jatuh dalam dosa, inilah yang terjadi kepada Adam dan Hawa dan keturunannya dan kepada saudara dan saya. Ini teman-teman, ini saudara dan saya secara alami, inilah kita. Kita mau terima atau enggak, saya nggak tulis ini ya teman-teman, saya hanya ambil dari kutipan Ellen White. Kalau memang sakit teman-teman. Mau dibilang kamu selaras dengan setan, emang betul. Sesudah jatuh dalam dosa, saya punya pikiran, selaras dengan setan. Kenapa? Karena saya masih jatuh dalam dosa. Yang sarankan itu siapa? Oke? Dan dibilang di sini karena itu seperti disihir ya. Apa yang setan bilang, karena setan bilang ke kiri, ya kita ke kiri, ke kanan, lompat. Seperti itu saudara dan saya punya kondisi. Makanya nanti kita harus lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Baru teman-teman akan menghargai Tuhan Yesus. Sebelum kita lihat kondisi kita, mungkin Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, seberapa besar penghargaan yang kita berikan kepada Tuhan, teman-teman. Saya mau tanya. Mungkin saya nggak really appreciate kematian Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, karena saya nggak tahu saya punya kondisi sebelumnya seperti apa gitu. Dan bagaimana Tuhan bekerja. Dan kalau kondisi kita seperti ini dan kita tidak sadar, kita merasa kita ada sesuatu, kapan kita bisa menerima kebenaran Kristus gitu? Kapan kita bisa siap untuk seruan nyaring? Dan ini untuk saya sendiri, teman-teman, saya ditegur oleh Tuhan melihat saya punya kondisi seperti ini gitu. Kalau ada sifat ilahi Tuhan kasih, saya nggak hargai. Malah saya mau lawan Tuhan gitu. Yang saya pikirkan hanya saya punya diri. Nggak ada kekuatan dari diri saya untuk melawan kejahatan. Nggak ada, teman-teman. Jadi kenapa ada kemenangan dan kenapa saya mau cari Tuhan? Itu kenapa? For sure itu bukan dari saya. Dan kalau itu terjadi, jangan pernah ambil kredit untuk diri saya sendiri atau saya merasa lebih benar dari orang lain. Nggak ada, teman-teman. Itu semua pekerjaan Tuhan dan puji Tuhan, Tuhan terus masih bekerja sampai saat ini. Kalau Tuhan sudah selesai bekerja, sudah tutup pintu, nggak ada lagi saya mau tahu itu dosa apa. Karena dibilang oleh dirinya sendiri dia tidak mampu merasakan dosa. Saya nggak bisa rasakan dosa lagi kalau Tuhan sudah tidak bekerja di diri saya. Seperti itu ya, saya akan melawan Tuhan, saya akan memberontak melawan Tuhan. Tapi Tuhan ada campur tangan khusus, teman-teman.
Ini pekabaran itu memang akan sangat menghargai Tuhan Yesus. Akan sangat menghargai Tuhan Yesus dan pekerjaannya, teman-teman. Kalau tidak, yang tadi Eding bilang, kita akan membangun kita punya self-righteous, karena kita merasa ada sedikit saja yang kita bikin. No, nanti kita akan belajar, there is nothing, nggak ada. Kalau ada pun, apapun yang kita bikin, itu semua berdasarkan selfish motive. Oke? Itu semua berdasarkan, apa sih untuk saya? Saya melakukan ini karena ada di saya, kan ini selfish, menggantikan cinta. Itu semuanya harus ada untuk saya. Kalau nggak ada untuk saya, I'm not gonna do it. Dan kalau itu masih terjadi, kita belum membiarkan Tuhan Yesus bekerja. Oke? Ini hanya summary dari yang kita sudah baca tadi ya. Oke. But anyway, pas kasih summary, ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan? Silakan. Sebelum kita Halo Anti. Ya, silakan Gabriel. Ya, jadi bagus sekali Anti ini pelajaran ini, karena pengalaman saya pribadi. Ya. Kadang-kadang mungkin ini yang membuat kita sebagai manusia suka masih suka jatuh karena kita suka lupa kita punya nature. Betul. Karena apalagi pengalaman saya pribadi sebagai orang muda, kadang-kadang kita suka jatuh ya. Jatuh, sehingga saat kita jatuh itu kita sering berdoa supaya kita nggak jatuh lagi, tapi seolah-olah kita berusaha untuk melakukan itu, padahal memang betul firman Tuhan bilang nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa, karena yang melakukan itu semua adalah Tuhan sendiri ya. Jadi memang bagus sekali. Dan saya pribadi, aku pribadi memang masih belajar. Jadi kadang-kadang suka kita bikin sesuatu yang baik, kita lupa firman Tuhan bilang kan segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan ya. Kita masih suka bikin klaim ke diri kita. Misalnya kita masuk ke gereja atau kita di lingkungan kita suka lihat orang, dia seperti ini, dia seperti itu. Kan kalau saya bikin begini, kalau saya begini. Jadi kita lebih cenderung meninggikan diri kita, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Itu aja, Anti. Terima kasih. Thank you, Gabriel. Thank you. Betul sekali ya. Karena sometimes kita pikir itulah sebabnya. Karena kita, makanya ini ya Gabriel, nanti ada ayatnya juga kita kasih. Dia bilang, our heart is deceitful. Saya punya hati itu penipu. And desperately wicked. Desperately wicked itu jahatnya minta ampun gitu. Who can know it? Siapa yang mau tahu saya punya hati? Saking jahatnya saya nggak tahu gitu, saya nggak ngerti, dan saking menipunya saya nggak bisa tahu ya. Saya suka bandingkan dengan A, saya suka bandingkan dengan B, saya lebih baik. Oh, si A masih makan daging, oh saya sudah vegetarian, oh si A masih begini, pendeta A masih begitu, saya sudah begini. Saya selalu membandingkan diri dengan orang lain sampai saya ada di poin yang mana I'm better than you are gitu. Ada kemuliaan sedikit aja untuk saya. Nggak bisa teman-teman. Pendeta A, pendeta B, saudara A, saudara B, kita punya sifat sama, nggak ada lebih baik teman-teman. Kalau ada kebaikan pun itu karena Tuhan. Dan karena Tuhan yang melakukannya, apa saya mau ambil kredit? Misalnya nih, Gabriel lagi bikin rumah ya. Wah, rumahnya bagus. Terus saya bilang, itu jadi rumahnya itu Gabriel yang bikin. Terus tiba-tiba saya datang. You know what? Itu rumah bagus banget ya. Itu loh saya yang bikin. Kamu yang bikin. Dari mana kamu bikin gitu? Istilahnya seperti itu ya. Kamu ini jahat. Oh, ada perbuatan baik. Oh iya, saya yang bikin. Kamu bikin. Dari mana asalnya kamu bikin? Kamu punya hati sangat jahat, melawan Tuhan, tidak ada yang baik. Bikin dari mana? Dari sendiri. Saya sendiri nggak bisa, teman-teman. Jadi itulah sebabnya kebenaran oleh iman menaruh saya punya kemuliaan di debu. Membuat saya itu nothing, tidak ada apa-apa, baru saya siap. Saya nggak akan bisa siap kalau saya rasa saya ada apa-apanya. Saya tidak siap kalau saya rasa saya lebih benar dari orang lain. Saya nggak siap, teman-teman. Saya punya kemuliaan belum di debu, masih di langit kali ya. Masih tinggi sekali saya punya kemuliaan. Seperti itu. Saya masih merasa diri ada apa-apanya. Harus tidak ada apa-apanya, baru bisa siap menerima kebenaran Kristus. Oke? Ada lagi sebelum kita lanjut? Mungkin tidak lama lagi ya kita bisa selesaikan. Tapi pelajarannya belum selesai, maksudnya pertemuan ini. Oke, kita lanjut dulu ya berarti. Oke, jadi
dibilang di sini. Nah, ini ya, kita punya kondisi lagi. Oke. Kita punya kondisi adalah tidak ada yang benar. Enggak ada satupun. Itulah sebabnya kalau ada saudara dan saya merasa saya lebih benar dari orang lain, teman-teman, enggak ada yang benar. Enggak ada satupun, enggak ada. You are not better than anybody. I'm not better than anybody. Enggak ada yang benar dari siapapun. Enggak ada. Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mencari Tuhan. Aduh. Dari tadi waktu kita baca kutipan Ellen White, kita punya hati itu berlawanan dengan Tuhan. Waktu saya berlawanan dengan Tuhan, saya mau cari Tuhan? Mana mungkin? Saya nggak mau cari Tuhan. Yang saya mau cari setan. Karena saya selaras dengan setan. Oke, mereka sudah keluar dari jalur. Karena Yesus bilang, I am the way, the truth. Mereka itu sudah keluar dari the way. Mereka itu menjadi tidak ada guna. Aduh, ini saya, Joy itu udah nggak ada guna. Joy itu tidak ada yang bikin baik. No, not one. Tadi yang Gabriel bilang, nggak ada. Siapa yang bikin baik? Coba, ada yang bikin baik. Kalau selaras dengan setan, berarti ada kebaikan di setan. Begitu. Kan nggak ada toh. Setan nggak ada yang baik. Jadi kalau ada kebaikan itu dari siapa kira-kira? Dan kalaupun kita lihat manusia berbuat baik, pasti di belakangnya ada selfish motive. And that's not from God. Oke, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu love. Love itu tidak ada selfish-nya at all. Oke, dia punya tenggorokan itu seperti kubur yang terbuka. Mereka punya lidah untuk menipu, itu racun di bawah mereka punya lidah. Teman-teman, saya punya mulut siap untuk menipu, dan yang keluar itu seperti racun, meracuni orang lain. Itu, dan saya punya tenggorokan itu seperti kubur yang terbuka. Itu saudara dan saya punya kondisi. Dan dia punya mulut itu penuh dengan cursing atau curse atau kutuk dan bitterness, kepahitan. Dan mereka punya kaki siap untuk menumpahkan darah. Persis sama setan kan? Your father, kamu punya bapak itu pembunuh dan pendusta. Ini kan Yohanes 8 ayat 44. Ini saya punya bapak setan. Karena saya siap untuk membunuh, saya siap untuk berdusta. Di mulut saya itu penuh dengan racun. Nggak mau cari Tuhan, benci sama Tuhan, itu setan. Saya juga begitu. Ini Roma 3:10, makanya tadi di kutipan yang tadi, biarlah firman Tuhan itu berbicara untuk saudara. Ini kita teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, oh saya itu nggak pernah membunuh, saya nggak cepat untuk membunuh, karena mungkin saudara punya situasi, tidak ada dalam situasi untuk saudara membunuh. Tapi kalau saudara ditaruh di situasi yang lain, kita akan berada di Roma 3 ayat 15. Atau mungkin saya bicaranya masih bisa dikontrol. Tapi kalau ada di situasi yang lain, udah nggak bisa dikontrol. Jadi istilahnya seperti ini ya. Kita itu seperti virus atau bakteri yang mungkin di situasi ini bisa ada sesuatu yang tidak berkembang. Tapi pas virus dengan bakteri ditaruh di dalam lingkungan tertentu, wah langsung menyebar. Seperti itu. Karena saya mungkin berada di posisi, misalnya ini ya, saya tidak mencuri makanan orang lain misalnya. Ya karena mungkin saya datang dari keluarga yang kaya raya yang makanannya berlimpah-limpah. Tapi coba saya ditempatkan dalam situasi yang mana saya orang miskin. Kenapa teman-teman? Karena memang secara natural sesudah jatuh dalam dosa, saya begini, saya dan saudara sama kita. Kehancuran dan kesengsaraan ada di jalan-jalan mereka. Dan jalan kedamaian mereka tidak tahu. Yang mereka tahu itu kehancuran, kesengsaraan. Di mana mau pergi, kasih hancur. Kesengsaraan, kedamaian kita nggak tahu teman-teman. Tidak ada takut akan Tuhan di hadapan mereka. Jadi ini ya, orang semua punya kondisi seperti ini gitu.
Kita itu tidak takut akan Tuhan, tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada. Yang ada itu sangat mengerikan kita punya kondisi. Oke? Lanjut ya, kita coba mungkin habiskan, kita lihat berapa kutipan lagi. Dan dia bilang, dalam keadaannya yang tidak berdosa, manusia mengadakan persekutuan atau communion yang penuh sukacita dengan Tuhan, yang di dalamnya tersembunyi semua harta, hikmat, dan pengetahuan. Tetapi, jadi sebelum dosa masuk, kita itu sangat bersukacita dan berkomunion dengan Tuhan. Tetapi setelah dosa, dia tidak dapat lagi menemukan sukacita dalam kekudusan dan dia berusaha untuk bersembunyi dari hadirat Tuhan. Jadi, sebelum jatuh dalam dosa, senang sekali komunion dengan Tuhan. Pas jatuh dalam dosa, mungkin let's say ya, ini contoh. Tuhan ada di sana, saya harus lari terbirit-birit untuk menghindari kehadiran Tuhan. Saya harus bersembunyi. Itu teman-teman. Jadi saya itu nggak ada kesukaan lagi untuk berkomunion dengan Tuhan. Itu sesudah saya jatuh dalam dosa. Itulah kondisi saya. Dan dia bilang, begitulah kondisi hati yang belum diperbarui. Puji Tuhan, berarti kita akan melihat bagaimana ada suatu kondisi dan itu bukan pekerjaan saudara dan saya, oke? Semua ini adalah pekerjaan Tuhan yang mana ada Tuhan akan memperbarui hati kita. Nanti ya kita akan belajar ke situ, tapi ini baru dia punya permulaan kan. Terus dia bilang, kondisi tersebut tidak selaras dengan Tuhan dan tidak menemukan sukacita dalam persekutuan atau communion dengannya. Jadi saya punya kondisi itu nggak ada sukacita untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan, communion, saya mau berdoa, saya mau baca firman Tuhan. Nggak ada sukacita teman-teman, dan itulah hati yang belum diperbaharui. Oke, itulah hati dan kondisi saudara dan saya. Dibilang orang berdosa tidak bisa bahagia di hadirat Tuhan. Dia akan keluar dari persahabatan makhluk suci. Ini dia, ini kita, saudara dan saya ya. Kita berdosa tidak bahagia, tidak ada sukacita. Kalau ada perkumpulan antara Tuhan dan malaikat-malaikat, kita itu akan lari dan bersembunyi. Seperti itu. Jadi, oke. Jadi ada satu peristiwa di sini juga ya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu. Jadi dia bilang bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, istilahnya kalau ada dosa, kalau kita berdosa ya, kalau kita berdosa dibilang ini bukan menunjukkan ke Adam dan Hawa, ini keadaan kita sekarang. Jadi kalau kita berdosa dibilang saya itu terpisah dengan Tuhan. Oke. Jadi untuk saya karena dosa unrighteousness nggak bisa bersatu dengan righteous. Atau suci tidak bisa bersatu dengan suci. Itu dia bilang. Jadi kalau saya berdosa, saya terpisah dengan Tuhan. Oke? Nah sekarang, bagaimana supaya Tuhan harus datang kepada kita? Jadi saya dibilang situ, saya harus berkomunion dengan Tuhan. Oke? Saya harus beholding Tuhan. Saya harus ada communion dengan Tuhan, baru Tuhan masuk. Nah sekarang, waktu manusia jatuh dalam dosa atau Tuhan sudah memisahkan diri, kalau dia bilang kita jatuh dalam dosa, Tuhan memisahkan diri. Sekarang pertanyaannya, apakah ada sukacita komunion dengan Tuhan kalau Tuhan tidak ada di kita? Apakah ada keinginan dari kita untuk mencari Tuhan kalau Tuhan tidak ada dengan kita? Apakah ada sesuatu yang saya bisa lakukan yang baik untuk mendatangkan Tuhan? Itu pertanyaannya ya, teman-teman. Jadi di dalam kondisi kalau Tuhan tidak ada, kalau Tuhan tidak bekerja, saya nggak mau berkomunion, saya nggak mau beholding Christ, saya nggak mau cari Tuhan, saya akan bersembunyi di Tuhan. Itu kondisi kita. Tapi dibilang waktu kita berdosa, Tuhan keluar, nggak bisa Tuhan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dan untuk saya bisa mencari Tuhan kalau Tuhan tidak ada? Dengan kata lain, ada sesuatu di diri saya yang membuat saya bisa mencari Tuhan. Ada di diri saya yang membuat saya melakukan sesuatu yang baik. Padahal yang bisa melakukan itu adalah hanya Tuhan. Kalau saya bilang, teman-teman perhatikan ya, ini sangat krusial. Kalau saya bilang,
saya bisa melakukan sesuatu untuk berkomunion dengan Tuhan, saya bisa melakukan sesuatu untuk mencari Tuhan, sedangkan semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan, saya menyamakan diri saya dengan Tuhan. Saya sama level dengan Tuhan. I am God. Remember Yesaya 14 ayat 12? Yang bagaimana Lucifer jatuh? I wanna be like the Most High. Saya mau menjadi sama dengan Tuhan. Itu kalau saudara mau menggantikan posisi Tuhan, tanpa Tuhan saya bisa mencari Tuhan, saya bisa berkomunion dengan Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tanpa Tuhan, saudara mau menggantikan posisi Tuhan, teman-teman. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, bukan kita. Saya punya kondisi jatuh, jahat, saya mau melawan Tuhan, saya tidak suka dengan Tuhan, saya mau berperang melawan Tuhan, saya selaras dengan setan. Apa ada yang baik di saya untuk saya bisa mencari Tuhan? Untuk supaya Tuhan datang ke saya? Itu dasar dari agama kekafiran. Saya harus bikin ini, supaya dewa datang. Saya harus bikin ini, supaya dewa stop murka. Saya harus bikin ini, supaya dewa memberkati saya. Tuhan tidak seperti itu, teman-teman. Justru waktu saya jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Sudah bisa lihat ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari, bukan Adam yang cari. Seperti itu, Tuhan yang harus interpose, Tuhan yang harus campur tangan. Tidak ada dari usaha saya untuk mencampur tangan, saya bisa bersatu dengan Tuhan. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Oke, ada tambahan dari sini, silakan. Sebelum kita lanjut, mungkin 1-2 kutipan kita selesai. Ada yang mau tambahkan? Ya, halo. Ya, silakan Ebing. Ya, ya mungkin beberapa teman-teman belum terlalu mengerti ya yang Joy jelaskan tadi. Maksudnya mengenai hubungan itu. Ya, ya. Karena memang di grup kita sempat itu menjadi satu diskusi yang panjang ya, diskusi yang panjang. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang kemarin ya saya katakan bahwa di dunia Kristen itu versi pembenaran oleh iman itu banyak sekali. Di Advent sendiri paling tidak ada 3 versi ya. Nah, mendekati akhir ini ada muncul satu teologi yang namanya teologi hubungan yang dianggap versi pembenaran oleh iman dan dianggap yang terbaik. Dan ini teman-teman betul-betul diterima luas oleh gereja kita, oleh para scholars kita dan bahkan dunia. Maaf. Bahkan dunia Kristen itu melihat ini adalah satu gelombang Injil yang luar biasa. Bukunya saja ditulis dan itu menjadi bestseller dunia ya, bestseller di dunia Kristen. Nah, teman-teman, ini teologi yang menjelaskan pembenaran oleh iman. Ini kita kasih nama istilahnya itu teologi hubungan yang mengajarkan bahwa untuk selamat kita butuh iman. Tetapi untuk bagaimana supaya kita bisa menghasilkan iman, kita butuh 3 hal. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita baca. Yang pertama kita baca Alkitab. Yang kedua kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita bersaksi bagi Tuhan. Nah, 3 hal ini kalau kita buat, baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi, akan menghasilkan yang namanya iman sejati. Dan kemudian setelah iman sejati, kita dibenarkan. Ya. Kita dibenarkan atau diselamatkan. Nah, teman-teman, ini pelajaran ini melanda gereja Advent di tahun 1996. Ya, 1996. Ini menjadi satu sukacita dan kita merasa bahwa ini adalah Injil yang sangat luar biasa. Jadi para konservatif, gereja-gereja Advent yang anggota Advent atau pemimpin Advent yang kolot, yang begitu legalis, ini terpukul, ya, merasa tersudut dan terpukul oleh pelajaran-pelajaran ini. Dan saya salah satu yang mengabarkan pelajaran itu ya. Saya salah satu yang mengabarkan pelajaran itu. Tetapi lewat pengalaman dan pembelajaran dari Pekabaran 1888, saya melihat, waduh,
ini pekabaran ini tidak punya kekuatan ketika saya diperhadapkan dengan masalah dosa yang sesungguhnya. Ya, tidak punya kekuatan ketika berhadapan dengan pencobaan-pencobaan. Dan saya disadarkan lewat pekabaran yang disampaikan oleh Wagoner dan kemudian Khotbah Jones, saya melihat, waduh, ini adalah doktrin Katolik yang paling halus yang pernah masuk dalam gereja kita, tapi diterima luas. Prinsipnya adalah teologi hubungan ini tidak menjelaskan mengenai kejatuhan awal manusia ini, gitu. Ya, bagaimana untuk mengalami pembenaran? Ya, mereka langsung datang pada kita harus memandang kepada Yesus. Ya, bagaimana bisa memandang kepada Yesus? Kita harus belajar Alkitab. Padahal manusia untuk belajar Alkitab tidak mungkin kalau tidak diintervensi oleh Tuhan. Yes. Mau cari Tuhan aja, setan halangi kalau di dalam sifat aslinya, gitu. Ya, ketika manusia paksa dengan sifat alamiahnya untuk belajar Alkitab, maka yang terjadi adalah itulah kenyataan penyesatan yang kita lihat begitu banyak sekarang ini, gitu. Mempelajari Alkitab tetapi dalam terang yang diputarbalikkan. Begitu juga teman-teman, kalau Tuhan tidak intervensi, ya, membiarkan kita dengan alamiah kita berdoa. Perintahnya adalah berdoa senantiasa. Mungkin 5 menit kita udah bosan berdoa. 10 menit berdoa, kita udah bosan. Bagaimana kita bisa berdoa atau hidup dalam nafas doa? Itu sangat tidak mungkin, teman-teman. Dan paling doanya jadi ritual aja, ya. Tuhan, terima kasih. Ya, kita udah buat ini tapi permintaan ini itu hanya sebagai formalitas, dan kita tidak pernah berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan bisa memberkati apa yang kita doakan. Ya, sehingga kita miskin dengan dengan berkat, kita miskin dengan karunia-karunia Tuhan, dan tidak terjadi apa-apa, gitu. Jadi teman-teman, ini teologi ini mengajarkan di dalam keadaan kita yang berdosa, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang baik seperti berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi. Kemudian dari situ akan menghasilkan iman. Ini kalau teman-teman bandingkan dengan Khotbah Jones yang ke-12, ini sama persis prinsipnya dengan doktrin Katolik, pembenaran oleh iman Katolik. Nah, 1888 mengajarkan tidak ada satupun manusia ketika jatuh ke dalam dosa bisa melakukan yang baik-baik. Kenapa? Semuanya itu jahat. Dan kita udah melihat, ya, bagaimana jahatnya manusia. Apa yang perlu manusia sadari? Apa yang perlu dilakukan oleh manusia? Menyadari keadaan ini, kemudian Tuhan akan bekerja. Yes. Ya, Tuhan yang mengintervensi diri kejatuhan itu akan bekerja sepenuhnya di dalam diri. Nah, mungkin ini akan lebih jelas nanti pada penjelasan pembahasan selanjutnya. Betul, Bing. That's right. Oke, terima kasih, Joy. Thank you, Bing. Thank you. Betul sekali, ya. Dan memang itu adalah tujuan dari pelajaran ini adalah supaya kita semua, teman-teman dan saya, bisa melihat kondisi kita, gitu, sesudah jatuh dalam dosa. Jadi nggak ada satupun yang kita bisa bikin, untuk mendatangkan Tuhan ke kita, gitu. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang saya bikin untuk, sesudah jatuh dalam dosa, saya mau komunian dengan Tuhan, saya harus berdoa, saya harus begini supaya Tuhan datang. Tidak, teman-teman. Itu semua harus Tuhan lebih dulu. Baru kita lihat dia punya buah. Bukan saya harus berbuat sesuatu untuk supaya ada Tuhan. Enggak, kita nggak bisa berbuat sesuatu untuk mendatangkan Tuhan. Tuhan yang harus berbuat sesuatu di dalam kita, gitu. Untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Jadi kita nggak bisa, saya harus bikin ini untuk, enggak. Kalian sudah lihat kondisi kita. Jadi ini sangat penting. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena kita nggak sadar, ya, kita punya nature sesudah jatuh dalam dosa, kita nggak sadar. Kita pikir saya harus bikin ini dulu, baru Tuhan akan datang. Saya harus bikin ini dulu, baru Tuhan begini. No, nggak ada satupun yang kita bikin untuk mendatangkan Tuhan. Tuhan yang harus mulai pekerjaan di kita. Nggak ada yang saya harus mulai. Karena yang kalau saya mau mulai, saya akan mulai perseteruan dengan Tuhan, saya akan mulai benci Tuhan, saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau mencari Tuhan, saya tidak mau berkomunion dengan Tuhan, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau baca Alkitab, saya lari dari Tuhan. Itu saya. Sudah bisa lihat di situ, ya, bahwa kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Oke? Tunggu ya sebentar. Oke. Jadi
sudah kita lihat ya, kita punya kondisi. Jadi kita lihat di sini bahwa semua kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di situ pikiran kita bercabul, mencuri, membunuh, berzina, serakah, jahat, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Ini semua dalam diri kita dan inilah yang menajiskan. Jadi saudara, teman-teman baca sendiri lagi, dia punya ayat-ayat mengenai diri kita, oke? Karena tujuan Bible Study ini adalah untuk menyadari saya itu apa, gitu. Dan di dalam Yesaya 1 ayat 5 dia bilang, saya punya kepala, dari kepala, seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki tidak ada yang sehat. Bengkak, bilur, luka, membusuk, tidak ditutup dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Itulah teman-teman, saudara dan saya ya, kita punya kondisi seperti ini. Seperti orang kusta, dari kepala sampai kaki itu busuk semua, kita punya apa? Ini dalam arti secara spiritual, ini enggak ada yang sehat dari kita teman-teman. Sakit semua dari kepala sampai kaki gitu. Ini kondisi kita ya. Dan dibilang, oh ternyata sudah mau habis ya. Ketika orang-orang mengklaim bahwa mereka disucikan, mereka memberikan bukti yang cukup bahwa mereka jauh dari kesucian. Kalau kita bilang kita suci, kita lebih benar dari orang lain, di sana busuk-busuk kita yang benar, justru kita malah jauh dari kesucian ya. Kita gagal melihat kelemahan dan mereka gagal melihat kelemahan dan kemelaratan mereka sendiri. Mereka memandang diri mereka sendiri sebagai cermin gambaran Kristus karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Semakin jauh jarak antara mereka dan juru selamat mereka, semakin benar mereka terlihat di mata mereka sendiri. Itu teman-teman. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin benar kita melihat diri kita sendiri. Saya lebih benar dari orang lain. Kita gagal melihat kelemahan kita. Gitu. Dan kalau orang merasa saya lebih suci, itu bukti mereka jauh dari suci. Oke, jadi ini ya untuk melihat diri kita, kalau kita suci, kita lebih benar dari orang lain, itu bukti bahwa kita jauh dari kesucian teman-teman. Oke, jadi ini udah mau habis ternyata ya, dia punya Bible Study. Oke, jadi ini ya, karena kita punya hati licik, kita hati jahat, kita nggak bisa tahu dari kondisi tadi, kita nggak bisa lihat betapa jahatnya kita karena saking jahat. Jadi ini saya membaca ayatnya. Untuk terakhir, waktu Yesus makan di rumah orang berdosa dan pemungut cukai, terus ahli Taurat dan orang-orang Farisi lihat dia makan dengan pemungut cukai dan berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Terus Yesus bilang, ini teman-teman ya, ini ayat yang sangat penting yang saya mau ini dia punya tema dari Bible Study ini. Adalah ini yang Yesus bilang. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Teman-teman, kita akan membutuhkan Yesus, oke? Kalau kita merasa diri kita sakit. Bisa lihat? Saya akan butuh Tuhan Yesus kalau saudara dan saya lihat kondisi yang kita sudah bahas sebelumnya. Saya bilang, saya nggak akan butuh Tuhan Yesus kalau saya rasa benar, saya lebih benar dengan orang lain, saya lebih suci dengan orang lain. Saya nggak akan butuh Tuhan Yesus, teman-teman. Saya akan mempunyai roh seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, itu kan lihat, Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus bilang, saya datang untuk berdosa, bukan orang suci. Oke, jadi pelajaran yang kita belajar ini bukan orang yang merasa saya lebih benar dari orang lain. Orang yang merasa lebih benar dari orang lain nggak akan mau belajar ini, teman-teman. Mereka akan tolak. Trust me. Mereka nggak akan suka baca Wagner dengan Jones. Karena apa? Buku mereka itu akan taruh saudara punya kemuliaan di debu. Makanya Yesus bilang, saya datang untuk orang sakit, bukan orang benar. Oke, lihat ini ya. Pemabuk dihina dan diberitahu bahwa dosanya akan mengeluarkannya dari surga. Sementara kesombongan, keegoisan, ketamakan terlalu sering tidak ditegur. Tetapi ini adalah dosa-dosa yang sangat menyinggung Tuhan. Apa itu? Pride and selfishness. Oh, dia orang pemabuk, dia ini pesina, dia bla bla bla. Tapi self-righteous, sombong, nggak pernah ditegur. Tapi justru dosa-dosa ini yang menyinggung Tuhan. Makanya
justification by faith menaruh kesombongan manusia di debu. Dan ini dia ya, tetapi kesombongan tidak merasa perlu apa-apa. Orang yang pride tidak perlu apa-apa, sama dengan Laodikia, I don't need anything. Dan dengan demikian itu menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang Dia datang untuk berikan. Jadi orang sombong nggak perlu apa-apa. Self-righteous, saya nggak perlu Tuhan Yesus, saya ada righteous sendiri. Tapi justru ini yang sangat menyinggung Tuhan. Dan kita lihat ya, ini kutipan terakhir teman-teman. Kejahatan yang menyebabkan kejatuhan Petrus dan yang menghalangi orang Farisi dari persekutuan dengan Tuhan membuktikan kehancuran ribuan orang hari ini. Orang Farisi dan Petrus jatuh. Apa sih yang membuat mereka jatuh? Coba lihat. Tidak ada yang begitu menghina Tuhan atau yang begitu berbahaya bagi jiwa manusia selain kesombongan dan rasa percaya diri. Bahasa Inggris, pride and self-sufficiency. Merasa sombong, saya lebih benar dari orang itu, saya lebih tahu, merasa percaya diri. Ini yang membuat orang Farisi dan Petrus jatuh. Coba teman-teman lihat ya. Perhatikan ini kutipan terakhir dan kalimat terakhir dan kita akan tutup. Dan kita renungkan ini. Dari semua dosa, itu adalah yang paling tidak berpengharapan, yang paling tidak tersembuhkan. Waduh, orang pemabuk, pesina lebih gampang sembuh. Yang paling tidak berpengharapan, bukan tidak ada sama sekali, tapi mau bilang bagaimana lagi teman-teman? Kalau kita merasa sombong, percaya diri, saya lebih benar dari orang lain, saya tidak seperti itu Ellen White bilang dosa yang paling tidak berpengharapan dan yang paling tak tersembuhkan. Kenapa? Karena kebenaran Kristus tidak bisa dipakaikan ke orang seperti itu gitu. Kalau saya merasa lebih benar dari orang lain, saya merasa saya nggak seperti itu. Orang Farisi bilang, oh saya berpuasa 2 kali sehari, saya begini-begini, saya tidak seperti orang ini. Itulah dosa yang tidak berpengharapan, yang tidak tersembuhkan. Saya bisa melakukan ini, itu tanpa Tuhan. Tuhan bilang bagaimana bisa? Kalian merasa percaya diri, sedangkan kita punya kondisi sangat mengerikan. Itulah yang menyebabkan kejatuhan Petrus dan orang Farisi. Jangan kita jatuh seperti orang Farisi dan Petrus. Righteousness by faith menaruh saya punya sombong dan rasa diri di tanah, di debu, teman-teman. Menaruh, membuat kita tidak ada arti apa-apa. Baru bisa saya disembuhkan. Selama saya bilang saya bisa bikin ini, saya rasa lebih benar dari orang lain, saya merasa fill it in the blank, itulah yang tidak bisa, yang paling tidak berpengharapan, yang tidak tersembuhkan. Oke? Teman-teman, jadi inilah kita punya pelajaran pada saat ini. Jadi mudah-mudahan kita mulai mengerti ya, mulai mengerti sedikit demi sedikit fondasi pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman sangat beautiful. Tapi kalau masih ada rasa lebih benar dari orang lain, ini pelajaranlah yang akan membuat kita nggak akan merasa begitu lagi gitu. Dan inilah dia punya tujuan ya. Tujuan itu adalah menaruh kita punya kesombongan. Menaruh kita punya rasa lebih cukup, merasa lebih benar dari orang lain, taruh di debu, oke? Baru Tuhan bisa bekerja. Baru kebenarannya kita bisa terima. Selain itu belum terjadi, nggak akan pernah kita menerima kebenaran Kristus, teman-teman. Makanya justification by faith menaruh kemuliaan manusia di dalam debu. Oke? Kita akan tutup nanti sebelum kita lanjut minggu depan, mungkin kita akan review lagi dan mungkin teman-teman bisa kasih komentar karena jamnya sudah selesai. Sudah lewat lagi, jadi kita akan tutup kita punya Bible Study. Terima kasih teman-teman sudah ikut Bible Study. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan kita renungkan kita punya kondisi dan membiarkan Tuhan Yesus yang terus bekerja di dalam kita. Nanti kita akan bahas berikut dia punya solusi apa, bagaimana kebenaran Kristus kita bisa terima, tapi setidaknya fondasinya kita bisa kita bisa terima. Ini baru permulaan. Fondasinya ini jangan hilang karena ini kita akan bawa-bawa terus nanti untuk kita akan belajar.